Cek 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 cek. Ya, salam literasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan semangat puisi itu nutrisi dan di bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Tagline saya berpuisi beri makna puasa dengan berbagai inspirasi. Terkadang inspirasinya dari puisi. Malam ini saya ingin baca puisi. Saya ambil puisi ini berdasarkan suasana hati saya di hari ini yang saya mulai berpikir tentang dunia anak-anak. Jadi dunia anak-anak itu ternyata dunia yang harus kita syukuri gitu. Cara pandang seperti yang dipandang oleh anak-anak yang semua terasa. Ya, kadang kita nggak ngelihat ketidaknyamanan versi orang tua itu ternyata tidak terlihat oleh anak-anak, dan itu adalah cara indah Allah bertutur pada kita ya. Bagaimana Allah bisa membahagiakan hati mereka. Ya, puisi ini saya ambil dari puisi karya Gabriel Diandra Larasati di buku Pasir. Ini teman di komunitas sastra Kementerian Keuangan. Saya belum pernah membahas puisi ini dengan penulis sebenarnya, tapi saya membacanya dan saya menikmatinya. Karena itu saya menginterpretasikan sendiri. Kalau berbeda ya mohon dimaklumi Mbak Diandra ya, Mbak Gabriel. Karena katanya kan saat puisi sudah terlahir ya itu jadi milik kita bersama. Para pembaca berhak menerjemahkannya dengan versi masing-masing. Oke, saya akan bacakan judulnya Terasing. Bertahun-tahun telah menggunakan bahasa itu untuk bercakap-cakap pada guru-guru sekolah. Jangankan paham, mendengar pun tidak. Lalu aku tanyakan pada jutaan kamus. Jangankan diterjemah, terbaca pun tidak. Hingga aku temui gadis kecil itu menjawab tanyaku dengan bahasa yang sama. Ia bicara dengan matanya. Ia berucap dengan derai rambutnya. Ia berujar dengan getar jarinya. Ia berdoa dengan degup jantungnya. Apakah hanya kita yang mengerti bahasa alien ini? Kami pun semakin terasing dalam bahasa dan asa. 20 September 2020. Ya, terasing. Saya membaca puisi ini, saya terpikir tentang betapa kata yang mulai kita pahami sebagai alat komunikasi kita itu terkadang tidak semua itu membuat kita menjadi lebih mengerti atas banyak hal. Ada beberapa hal yang seolah-olah itu malah justru kita semakin tidak mengerti. Contohnya adalah yang tadi saya sampaikan di awal. Dulu itu kayaknya waktu anak-anak itu semuanya indah. Kita happy aja gitu, mau kayak apa aja gitu. Ada menarik di hari ini adalah ketika saya bersiap pulang kantor ya, sebenarnya belum pulang kantor, ada seorang teman saya dari kantor lama yang berkirim tautan pengajian Gus Baha dengan pesan yang dia tambahkan tuh begini: daripada tidur siang. Saya terus penasaran, saya langsung setel YouTube-nya dan itu kajian dari santri Gayeng. Gus Baha ini adalah seorang kiai, kalau teman-teman ada yang belum kenal ya, tapi saya pikir sih udah cukup
populer ya. Gus Bah adalah seorang kiai dari Nahdlatul Ulama ya, dari NU yang sangat eh, nyaman kalau dengar pengajiannya karena dia aliran yang asik-asik aja gitu. Jadi kajian Gus Bah ini rata-rata nggak ada yang nakut-nakutin santrinya, dia justru memberikan kebesaran hati atas rahmat Allah. Dalam pengajian itu Gus Bah menceritakan tentang betapa kita ini seringkali merasa hidup kita ini demikian nggak nyaman, demikian sial gitu ya, demikian tidak beruntung ya. Lalu kita meminta kepada Allah atas beberapa hal yang menurut kita dengan jika itu terwujud itu kita bahagia. Seolah-olah kebahagiaan kita itu kita tempelkan pada syarat-syarat tertentu. Misalnya mau naik pangkat, misalnya punya penghasilan yang cukup lebih banyak, misalnya sukses, anak-anaknya sukses, atau kalau guru dapat sertifikasi atau mendapatkan mutasi penempatan yang baik gitu ya. Syarat-syarat yang saya masuk akal. Tapi kan ketika dibalik tanya, kenapa kamu sandarkan bahagiamu itu pada itu, pada yang kita minta gitu. Padahal sebenarnya sebelum kamu minta itu pun gitu, Allah itu sudah mencukupi lebih dari itu. Ya Gus Bah cerita kalau misalnya dia sebelum kamu meminta sesuatu yang ingin, misalnya saya pengen naik pangkat gitu ya. Sebelum kamu minta itu, coba pikirkan berapa yang Allah berikan yang membuatmu itu bahagia dari lahir ya. Dan luar biasa banyak sekali kan. Itu tertohok gitu. Saya sampai agak ya nangis itu malam itu. Siang tadi ya waktu nyetir sambil dengerin YouTube gitu. Karena menurut saya itu kena banget gitu bahwa ternyata kita itu seringkali kita itu nggak menyadari ya kenikmatan yang Allah berikan yang kita tidak minta. Kita itu hanya yang kita ingat itu hanya kenikmatan Allah yang kita minta gitu. Ketika itu terkabul kita yes. Padahal sebenarnya dari awal sebelum kita berdoa sekalipun dari awal kita terlahir itu sudah begitu banyak nikmat Allah yang kadang kita nggak sadari. Itu kena banget ya. Lalu apa hubungannya dengan puisi yang tadi saya bacakan di awal tentang anak tadi? Di situ kan Gus Bah menceritakan betapa ada anaknya orang melarat itu masih happy gitu. Anaknya orang yang orang tuanya mungkin sepanjang hari ya dia harus banting tulang, hidupnya sangat kesusahan, makan bisa sehari sekali, tapi anak-anaknya itu bisa jadi tetap happy sebenarnya. Kata dia coba deh lihat tuh anak-anak yang orang nggak punya itu, ketika dia main hujan, ketika dia main kelereng, dia itu dilupakan oleh Allah seolah-olah seolah-olah dilupakan oleh Allah kondisinya yang melarat itu. Kadang-kadang kita malah yang menariknya ya ketika kita bikin acara bakti sosial atau apa kita seringkali lebay-lebay gitu ya mengeksplorasi ke apa namanya ketidaknyamanan anak-anak itu padahal bisa jadi anak itu happy aja gitu dengan kondisi yang ada itu. Ya waktu itu si Gus Bah menukil satu firman Allah yang Allah itulah yang membuat kita tertawa dan Allah itulah yang membuat kita menangis. Jadi sebenarnya itu memang formula Allah. Nah penjelasan Gus Bah ini saya hubungkan dengan paginya. Jadi pagi saya berangkat kantor saat mengantar istri juga ke kantor dulu, terus saya menyetel di mobil dialog YouTube-nya Ari Putra, dialog Ari dan Panji ngobrolin tentang teori humor di segmennya teman mikir. Kalau ada yang suka ngikutin dia mungkin akan ngerti ya. Nanti bolehlah ikut ngunjungin sana. Saya ikut mempromosikan Bang Ari Putra. Jadi di situ dia cerita tentang teman mikir ya. Kalau ada mau tag teman mikir itu bagus. Dia cerita tentang bagaimana lawakannya Panji yang sering menyebutkan ya, semacam teori gitu ya. Lila itu LYLA gitu. Lucu ya lucu aja gitu. Jadi lucu itu ya lucu aja gitu. Itu lucu itu dibahas bagus sekali ya. Jadi kemampuan host ini memang dia menggali kan namanya teman mikir ya. Jadi semua dikaji secara mendalam gitu. Lucu itu sebenarnya gimana? Lucu ya lucu aja itu maksudnya gimana? Dikejar sampai ketemu beberapa terbuktikan gitu ya bahwa sebenarnya itu bukan sekedar ungkapan sederhana itu dalam gitu. Tapi sebenarnya kembali ini jadi
saya ngerasa bahwa Allah sedang mempertemukan dua tema ini dalam kepala saya. Di pagi hari saya mendengarkan lilanya Panji, kemudian sorenya saya Gus Baha, dan malam ini saya bertemu puisinya Diandra. Jadi sebenarnya terjawab gitu. Lucu ya, lucu aja, itulah penjelasan atas firman Allah tadi, bahwa Allah lah yang membuat kita tertawa, Allah lah yang membuat kita menangis. Jadi sebenarnya kadang-kadang manusia aja yang menyandar-nyandarkan alasan atas bahagia atau sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, bisa jadi nggak ada hubungannya. Allah yang sebenarnya menggerakkan kita. Di situ Panji itu sempat ngomong, kadang-kadang para penonton stand up dia itu ada yang, ya Allah kenapa gue ketawa sih gitu. Jadi dia sampai nggak pengennya, dia nggak mau ketawa tapi dia ketawa, jadi seperti reaksi spontan. Jadi lucu itu ya lucu aja gitu. Ya, ya, ini kayaknya jadi nyambung dengan dunia anak-anak tadi ya. Kalau di Diandra dia menceritakan terasing itu karena ternyata anak itu cenderung, si gadis kecil nih, saya nggak tahu maksud Diandra ini adalah siapa ya, bisa menduga beberapa hal ya. Ini anak-anak saja, anak-anak itu cenderung bicara dengan matanya, berucap dengan derai rambutnya, berujar dengan getar jarinya, berdoa dengan degup jantungnya. Atau bisa juga anak-anak yang punya kekhususan gitu ya. Itu kan juga ada beberapa yang kalau kita bertemu dengannya, kita membaca bahasa yang tidak terbaca oleh kita. Dan sebenarnya itu bahasa yang lebih lebih alami gitu, di dalam yang sering kali terdistorsi oleh bahasa verbal kita yang terbungkus oleh alasan-alasan yang masuk akal saja, bukan alasan yang sebenarnya. Kita itu sudah biasa melakukan itu di kepala kita, sehingga kita tidak bicara hal-hal yang sebenarnya. Kita hanya bicara apa-apa yang kita bungkus dengan alasan-alasan yang masuk akal. Dan semakin lama itu semakin mendistorsi gitu. Jadi karena itu, ini kata teman saya yang men-share Gus Baha tadi ya, Mas Gunawan di Temanggung. Dia langsung menceritakan, Mas, saya jadi teringat mengapa kita dulu sering cemburu dengan bagaimana yang anak-anak lakukan. Bagaimana ketika ada seorang teman yang memelihara rasa kanak-kanaknya dengan bercanda di sepanjang hidupnya, itu menjadi dia bahagia. Karena ternyata anak-anak itu justru asli menangkap hal-hal yang bisa jadi kita semakin tua, semakin terlena tidak bisa menangkap hal-hal itu. Kelucuan dan kegelisahan. Ya, demikianlah. Itu mungkin juga jawaban mengapa hidup itu permainan gitu ya. Malam ini juga tadi saya ada di satu komunitas santuy literasi, ada satu Mas Lutfi, saya sapa aja sekalian. Mas Lutfi juga baru aja saya baca sebelum saya take ini, bahwa dia cerita, dia menulis satu tulisan semacam puisi tapi dengan kemasan prosa gitu ya, tentang kapan sih kita itu berhenti bermain. Istilah dia berhenti bermain karena hidup ini seperti permainan. Kapan sih kita berhenti bermain, kapan kita meninggalkan kehidupan. Itu bahasanya asik dan itu membuat kita termenung. Kehidupan itu memang hanya sebuah permainan, dan Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk bahagia dan bersedih. Lalu ketika kita ingin bahagia, maka jangan kau sandarkan bahagia pada hal-hal yang menurut kita itu sandaran, padahal nggak kuat, nggak penting. Seolah-olah kalau kita bahagia kalau ini, kalau itu, padahal sebenarnya nggak perlu itu pun kita bisa bahagia. Caranya bagaimana? Salah satunya mungkin adalah dengan bersyukur. Bersyukur itu kita akan bahagia. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu pasti kita bahagia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.